Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita bisa pakai uang kertas buat transaksi sehari-hari? Padahal, kalau dipikir-pikir, uang kertas itu cuma selembar kertas biasa yang dikasih gambar dan nominal. Tapi kenyataannya, kertas itu bisa kita tukar dengan makanan, barang, bahkan layanan. Kok bisa ya? Nah, hari ini kita bakal bahas sejarah uang kertas atau yang sering disebut uang fiat. Dari awal mula tercipta sampai perannya di dunia modern saat ini. Dan percaya deh, cerita di balik uang ini jauh lebih menarik dari yang kita bayangin. Sebelum ada uang, manusia hidup dengan sistem barter. Tukar-tukaran barang kayak beras ditukar ayam, atau garam ditukar kain. Tapi sistem ini ribet banget. Bayangin aja, kalau kamu butuh obat, tapi yang kamu punya cuma kentang. Gimana cara tukernya kalau si penjual obat nggak butuh kentang? Makanya, manusia mulai cari solusi yang lebih praktis. Emas dan perak jadi pilihan, karena dianggap punya nilai intrinsik dan bisa disimpan dalam waktu lama. Tapi ya, bawa-bawa emas dan perak kemana-mana juga nggak praktis, berat, rawan dicuri, dan nggak efisien. Disinilah sejarah uang kertas dimulai. Sekitar abad ke-7 di Tiongkok, para pedagang mulai mikir, gimana kalau emas mereka disimpan aja di tempat yang aman, terus mereka dikasih bukti tertulis kalau mereka punya emas itu. Nah, bukti tertulis ini berupa kertas, dan dari sinilah lahir yang namanya Jiaozi, bentuk awal uang kertas. Sistem ini kemudian menyebar ke Eropa lewat jalur perdagangan. Di abad pertengahan, bank-bank mulai menerbitkan surat utang yang bisa ditukar dengan emas. Surat ini makin lama makin dipercaya masyarakat, sampai akhirnya digunakan sebagai alat tukar yang sah. Tapi titik balik besar terjadi tahun ke-1971, Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat enggak lagi bisa ditukar dengan emas. Keputusan ini dikenal dengan istilah Nixon Shock. Sejak saat itu, dunia masuk ke era uang fiat, di mana uang kertas nggak lagi didukung oleh cadangan emas, tapi murni berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Ngomong-ngomong, kata fiat itu dari bahasa Latin yang artinya jadilah atau biarlah terjadi. Jadi, uang fiat itu pada dasarnya adalah uang yang nilainya ada karena pemerintah bilang begitu. Nilainya bukan dari bahan pembuatnya, tapi dari kepercayaan masyarakat. Sekarang hampir semua negara di dunia pakai sistem uang fiat, misalnya rupiah di Indonesia, dolar di Amerika, yen di Jepang, semua itu fiat money. Nggak ada satupun dari uang itu yang bisa kamu tukar langsung dengan emas di bank. Tapi meskipun begitu, sistem ini tetap bertahan sampai sekarang, karena ada kepercayaan dan regulasi yang kuat. Bank sentral tiap negara punya tanggung jawab untuk menjaga nilai mata uangnya agar tetap stabil. Tapi tantangannya juga besar, karena uang fiat rentan terhadap inflasi. Kalian pasti pernah ngerasain harga barang naik terus dari tahun ke tahun. Nah, itu salah satu dampak dari inflasi. Di sisi lain, uang fiat juga ngasih fleksibilitas buat pemerintah dalam mengatur ekonomi. Pemerintah bisa cetak uang, atur suku bunga, dan ambil kebijakan moneter lain buat menjaga kestabilan ekonomi. Nah, di era digital kayak sekarang, kita juga udah mulai geser ke sistem cashless. Banyak dari kita yang lebih sering pakai e-wallet, transfer bank, atau QR code buat transaksi. Tapi semua itu tetap berbasis uang fiat. Bedanya, bentuknya aja yang digital. Yang menarik, sekarang juga mulai muncul tantangan baru buat uang fiat, yaitu cryptocurrency. Uang digital kayak Bitcoin nggak dikontrol pemerintah dan punya sistem sendiri yang berbasis teknologi blockchain. Banyak yang bilang, ini bisa jadi alternatif atau bahkan pengganti uang fiat di masa depan. Tapi perdebatan soal ini masih panjang dan kompleks. Jadi, kenapa penting buat kita generasi muda paham sejarah uang fiat ini? Karena dari sinilah kita bisa ngerti gimana sistem ekonomi dunia bekerja. Kita jadi tahu kenapa uang bisa punya nilai, kenapa inflasi bisa terjadi, dan kenapa penting buat ngatur keuangan dengan bijak. Kalau kamu cuma simpan uang di bawah bantal, nilainya bisa turun karena inflasi. Tapi kalau kamu tahu cara investasi atau menabung di tempat yang benar, kamu bisa lindungi nilai uangmu, bahkan menambah kekayaanmu. Sobat muda, paham soal uang bukan cuma buat orang ekonomi atau bisnis. Ini bekal hidup yang harus dimiliki semua orang. Karena apapun cita-cita kita
Kita pasti butuh uang untuk hidup dan berkembang. Semoga penjelasan ini bisa bantu kamu lebih ngerti soal sejarah dan pentingnya uang fiat. Ngomong-ngomong soal uang, sekalian aja kita bahas sedikit tentang beberapa hal yang perlu banget kalian tahu. Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung kenapa kadang kita boros, kadang pelit, atau malah takut banget buat ngeluarin uang? Padahal kondisi keuangan kita mungkin baik-baik aja. Nah, itu karena keputusan kita soal uang ternyata nggak sepenuhnya logis. Ada banyak faktor psikologis yang ngaruhin cara kita memperlakukan uang. Inilah yang disebut sebagai psikologi uang, atau The Psychology of Money. Salah satu buku terkenal yang bahas ini ditulis oleh Morgan Housel. Di bukunya, dia jelasin bahwa cara orang memperlakukan uang lebih dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebiasaan, dan pola pikir daripada oleh logika atau ilmu ekonomi murni. Artinya, dua orang dengan penghasilan yang sama bisa punya cara yang sangat berbeda dalam menggunakan uang. Contohnya, ada orang yang besar di keluarga miskin. Meskipun sekarang dia sudah mapan, dia tetap hidup hemat dan takut miskin lagi. Sebaliknya, ada orang yang terbiasa hidup mewah sejak kecil, yang walaupun gajinya pas-pasan, tetap berusaha hidup bergaya tinggi. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal persepsi dan pengalaman masa lalu. Satu hal penting yang dibahas di psikologi uang adalah tentang cukup. Banyak orang merasa nggak pernah cukup, padahal dari luar kelihatan hidupnya nyaman. Kenapa? Karena standar cukup itu sering kita bandingkan dengan orang lain. Kita pengen mobil baru, karena tetangga beli mobil baru. Kita ngerasa gaji kita kecil, karena lihat teman di media sosial jalan-jalan terus. Masalahnya, kalau kita terus-terusan membandingkan diri, kita bakal terjebak dalam siklus konsumsi yang gak ada habisnya. Padahal, kebahagiaan sejati itu gak datang dari jumlah uang, tapi dari rasa cukup dan damai dalam hati. Morgan Housel juga bilang bahwa salah satu keterampilan keuangan paling penting bukan soal memilih saham atau menabung berapa persen, tapi soal bisa mengatur emosi dan pikiran kita. Misalnya, bisa tahan godaan belanja impulsif, bisa sabar investasi jangka panjang, dan bisa tetap tenang saat pasar saham turun. Psikologi uang juga ngajarin kita untuk paham bahwa kaya itu bukan cuma soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal berapa banyak yang bisa kita simpan dan kelola dengan bijak. Banyak orang berpenghasilan besar, tapi tetap stres karena gaya hidupnya nggak terkendali. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan sederhana, tapi tenang dan bahagia karena hidup sesuai kemampuan. Nah, disinilah pentingnya kesadaran diri. Kita perlu paham pola pikir dan kebiasaan kita terhadap uang. Apakah kita cenderung boros saat stres? Apakah kita suka menunda-nunda investasi karena takut rugi? Dengan mengenali pola ini, kita bisa bikin keputusan finansial yang lebih bijak. Satu tips penting dari psikologi uang: jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang punya perjalanan keuangan masing-masing. Yang penting adalah terus belajar, refleksi, dan perbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Sobat muda, di dunia yang makin kompleks ini, kemampuan mengatur keuangan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Tapi ingat, mengatur uang bukan cuma soal angka, tapi juga soal memahami diri sendiri. Semoga pembahasan ini bisa ngebantu kalian lebih bijak dalam melihat dan memperlakukan uang. Kalau kalian suka sama konten edukatif kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu sejarah menarik di balik uang yang kita pakai setiap hari. Sampai ketemu di video berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Salam semangat dari Kande Bali. Dadah.